Halo semuanya, selamat pagi. Apa kabar nih? Semoga kalian sehat-sehat selalu ya. Ya, pada hari ini kita akan mempelajari tentang sejarah, jenis, dan pengertian uang. Tentunya ini adalah muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Nah, tapi sebelum itu marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bapak ingin minta tolong Bagas untuk memimpin doa. Terima kasih Bagas atas doanya. Kemudian Bapak ingin mengecek kehadiran teman kalian dulu, silahkan. Apakah ada yang tidak hadir pada hari ini? Hadir semua ya? Alhamdulillah. Ya, selanjutnya adalah peraturan kelas, di mana yang pertama, dilarang berisik selama pelajaran dimulai. Yang kedua, amati pembelajaran yang sedang berlangsung. Yang ketiga, angkat tangan ketika ingin berbicara. Yang terakhir adalah, jadilah siswa yang aktif. Betul sekali. Nah, selanjutnya adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Yang pertama yaitu melalui metode ceramah. Diharapkan kalian mampu menjelaskan sejarah uang. Lalu juga melalui menonton video animasi, kalian dapat mendeskripsikan sejarah, jenis dan pengertian uang. Dan terakhir, di akhir kita akan mengadakan demonstrasi dengan cara menggunakan uang ya di kehidupan sehari-hari seperti itu. Nah, selanjutnya Bapak ingin bertanya nih, siapa di sini yang sering membeli barang? Oh, kamu sering membeli barang? Barang apa yang biasa kamu beli? Oh, beli tas baru. Oh, kamu? Sepatu. Oke, sering beli sepatu ya. Ya, oke. Nah, sekarang Bapak ingin bertanya lagi. Apa yang kalian gunakan ketika membeli barang? Uang atau duit ya, sama aja ya, uang atau duit, betul. Nah, pernah nggak sih kalian terpikirkan tuh kalau gimana sih sejarah terbentuknya uang? Kok bisa ada uang di dunia ini, di Indonesia? Ada yang pernah bertanya-tanya tentang itu? Belum ada ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sejarah terbentuknya uang nih. Nah, jadi bisa kalian lihat di sini yang pertama, pengertian uang ya. Uang itu adalah alat tukar yang menjadi sebuah alat ukur untuk kegiatan ekonomi. Ya, singkatnya uang adalah alat tukar yang sering digunakan oleh masyarakat. Nah, dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, uang sendiri merupakan alat tukar yang standar ya, pengukuran nilai atau kesatuan hitungan yang sah dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara berupa kertas, emas, perak, logam yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu. Lalu juga pada intinya uang itu adalah alat penting yang tidak terpisahkan dari kehidupan bermasyarakat. Nah, karena ya uang itu sudah menjadi alat pembayaran yang sah ya untuk membeli barang dan membeli jasa juga bisa di era modern seperti sekarang, seperti itu. Contohnya ketika kita potong rambut, kita juga membayar jasa orang tersebut dengan menggunakan uang. Betul sekali. Nah, selanjutnya tentang sejarah terbentuknya uang ya. Jadi awal mulanya adalah masyarakat itu sebenarnya dulu ya belum mengenal apa itu uang. Dahulu masyarakat lebih mengenal sistem barter, yaitu sistem pembayaran dengan cara tukar-menukar barang tanpa melibatkan uang di dalamnya. Contoh, ketika saya punya beras, lalu tetangga saya memiliki mangga misalkan, kita bisa menukar langsung mangga dengan beras. Ya, itulah sistem barter. Atau misalkan contoh, saya punya baju, tetangga saya juga punya jaket, kita juga bisa barter. Asalkan sama-sama menginginkan barang tersebut, seperti itu. Nah, namun sering berkembangnya zaman, sejarah uang itu dimulai dengan adanya alternatif, yaitu logam. Nah, logam itu dinilai lebih tahan lama, bernilai tinggi, serta mudah dibawa dibandingkan sistem barter. Kemudian muncullah uang kertas. Nah, yang kita pakai nih, yang dianggap lebih mudah dan efisien dibandingkan uang logam pada masa itu. Seperti itu. Lalu juga ada uang barang. Uang barang ini dipakai sebelum uang logam. Uang barang ini contohnya ada kerang, kuda,
ya, dan masih banyak lagi gitu. Jadi seperti halnya uang, mereka biasanya di suatu negara menggunakan kerang ya. Ini pada zaman dahulu ya, menggunakan kerang sebagai alat pembayarannya. Nah, namun dinilai tidak bisa tidak efisien dan tidak bisa dibawa kemana-mana juga, tidak bisa dimasukkan ke tempat yang kecil, maka akhirnya uang-uang barang itu tidak lagi digunakan. Dan sekarang akhirnya menggunakan uang logam dan kertas. Di Indonesia sendiri, lembaga negara yang berhak mencetak uang itu adalah Perum Peruri. Itu singkatannya, atau kepanjangannya adalah Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia. Ya, hingga sekarang Perum Peruri ini adalah lembaga BUMN yang satu-satunya yang berhak dan bisa memproduksi uang, baik itu logam maupun kertas. Tuh. Nah, kita masuk ke jenis uang ya. Jenis uang itu ada banyak, tapi kita akan berbicara tentang berdasarkan bahannya saja ya. Kalau berdasarkan bahannya itu ada dua. Yang pertama ada uang kertas, yang kedua ada uang logam. Kalau uang kertas itu dibuat dari bahan kertas, sedangkan uang logam dibuat dari aluminium, emas, perak, perunggu, dan bahan-bahan sejenisnya ya. Nah, bedanya uang logam ini biasanya tercetak pada nominal pecahannya. Kalau uang kertas itu biasanya memiliki nominal yang lebih besar daripada uang logam. Uang logam kan paling besar sekarang tuh 1.000 ya, dari 500 perak hingga 1.000 rupiah. Kalau uang kertas ada 1.000 sampai 100.000, seperti itu. Nah, baik, sekarang mari kita nonton video pembelajaran terlebih dahulu agar lebih fokus ya. Halo teman-teman, kembali lagi di pembelajaran IPS. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tentang sejarah, jenis, dan pengertian uang. Simak dengan baik ya. Pada zaman dahulu, manusia menghasilkan barang sendiri untuk mencukupi kebutuhan. Namun, seiring dengan meningkatnya kebutuhan, manusia ternyata tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhannya, setiap orang membutuhkan orang lain. Kebutuhan terhadap barang dan jasa yang tidak dapat diproduksi sendiri akhirnya dapat diperoleh dari pihak lain yang dilakukan dengan cara barter. Barter sendiri adalah proses tukar-menukar barang. Dalam perkembangannya, ternyata cara barter menemui beberapa kesulitan sebagai berikut. Yang pertama, sulit menemukan orang yang cocok untuk diajak barter. Yang kedua, sulit menemukan nilai barang yang akan ditukarkan. Dan yang ketiga, sulit untuk menyimpan barang yang ditukarkan. Kesulitan yang terdapat dalam barter akhirnya mendorong munculnya cara lain untuk melakukan tukar-menukar, yaitu pertukaran dengan uang barang. Uang barang dapat berupa kulit, emas, kerang, atau garam, dan semacamnya. Penggunaan uang barang ternyata juga memiliki banyak kesulitan. Kesulitan tersebut timbul karena pada umumnya barang yang dipakai sebagai perantara nilainya tidak stabil, sulit disimpan, tidak tahan lama, dan sulit dipindahkan ke tempat lain. Nah, kesulitan-kesulitan yang ditimbulkan ini akhirnya membuat manusia memilih emas dan perak untuk dipakai sebagai perantara tukar-menukar. Alasannya adalah mudah dibawa pergi atau dipindahkan, diterima dan dipercaya oleh umum, jumlahnya terbatas, tahan lama atau tidak mudah rusak, mudah disimpan, dan nilainya tetap untuk jangka waktu yang panjang. Manusia kemudian membuat uang dari bahan emas dan perak. Dalam perkembangan selanjutnya, uang logam yang beredar di masyarakat tidak lagi terbuat dari emas dan perak, namun pada umumnya terbuat dari perunggu dan aluminium karena nilai emas yang terlalu tinggi. Selain uang logam, kita juga menggunakan uang kertas, yaitu uang yang bahan pembuatnya berasal dari kertas. Berdasarkan uraian mengenai tahap atau asal-usul uang tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan uang adalah benda yang memiliki syarat-syarat tertentu untuk transaksi jual dan beli. Nah, segitu dulu aja ya pembelajaran kita mengenai mata uang. Saya harap pembelajaran... Nah, itulah tadi adalah video pembelajaran mengenai sejarah uang ya, jenis dan juga pengertiannya. Sampai sini berarti kan ada 4 ya. Yang pertama ada uang barang, lalu ada emas, lalu juga ada uang logam dan uang kertas. Nah, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Belum ada ya?
Baiklah. Selanjutnya kita akan memasuki tugas kelompok. Nah, jadi Bapak ingin kalian membuat kelompok 4-5 orang ya. Nah, kelompok ini disebut tim asal. Silahkan dibuat terlebih dahulu. Baik, sudah dibuat semuanya? Oke, sekarang Bapak ingin kalian menghitung 1-4. Misalkan kamu, Randy, 1, lalu Nisa 2, 3, 4, seterusnya ya. Setelah 4, balik lagi ke 1, seperti itu. Baik, silahkan dimulai. Baik, terima kasih sudah mendapat nomornya semua. Nah, oke, jadi ya untuk siswa nomor 1 angkat tangan. Ya, kalian akan mendapatkan LKPD mengenai uang barang. Ya, silahkan cari tentang informasi mengenai uang barang. Lalu, yang mendapatkan angka 2, angkat tangan. Nah, kalian akan mencari tentang emas. Ya, silakan cari informasi tentang emas. Lalu yang ketiga, ya kalian akan mencari tentang uang logam. Dan yang terakhir keempat akan mencari tentang uang kertas. Ya, nah siswa dengan nomor yang sama tadi silahkan kalian bergabung. Ya, bergabung dan membuat kelompok baru. Silahkan kalian bekerja sama untuk mencari tahu apa itu uang barang, uang emas, logam, dan juga kertas. Dan diskusikan masalah yang sama. Setelah itu silahkan kembali ke tim asal kalian. Nah, lalu kalian harus menceritakan apa yang kalian dapatkan ya. Jadi dalam satu kelompok awal itu kalian akan mendapatkan semua informasi tentang uang barang, logam, uang kertas, dan emas ya. Nanti Bapak akan bertanya ke kalian tentang itu. Sampai sini bisa dimengerti? Baik, silakan. Ya, baik. Sudah selesai ya? Ya, terima kasih. Jadi, waktunya sudah habis ya. Sekarang silahkan kembali ke kelompok asal. Ya, lalu Bapak ingin bertanya, Jidan, apa kamu dari kelompok berapa? Nomor berapa tadi? Nomor 3. Oke. Bapak ingin bertanya, apa itu uang kertas? Bagaimana? Apakah benar? Benar ya, uang yang terbuat dari kertas. Oke. Lalu Nisa, kamu dari kelompok berapa? 1. 1 itu uang barang ya. Bapak ingin bertanya, bagaimanakah cara menggunakan uang emas? Ya betul, emas nilainya itu yang mahal itu ya, sangat mahal. Betul sekali. Oke, terima kasih kalian sudah menjawab semua pertanyaan Bapak dengan baik. Silahkan duduk kembali. Ya, sekarang kita akan mengadakan demonstrasi jual beli menggunakan uang. Ya, tadi ada 4 ya. Kalau lihat di LKPD, tadi di nomor 4 itu sudah ada ya. Demonstrasi, entah itu uang barang, emas, logam, dan kertas. Silahkan masing-masing yang ingin maju untuk demonstrasi akan dapat nilai tambahan. Ayo, dari kelompok 1. Dari nomor 1, siswa yang dapat nomor 1, atau semuanya silahkan boleh maju, ayo. Ya, silahkan kalian demonstrasikan bagaimana cara menggunakan uang dari barang. Ya, tepuk tangan semuanya untuk kelompok 1. Iya, jadi benar ya, uang barang itu ya, sama dengan uang kertas dan uang logam. Itu caranya adalah dengan ya menukarkan uang barang tersebut dengan barang yang kita inginkan, seperti itu. Baik, terima kasih semuanya. Ya, jadi pada hari ini kesimpulannya adalah uang merupakan alat tukar-menukar yang sah yang dipakai masyarakat hingga kini ya. Dan uang itu merupakan alat penukaran yang penting karena dengan uang kita bisa membeli barang dan sebagainya. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, Bapak ingin Bagas untuk pimpin doa. Terima kasih Bagas atas doanya. Sekian dari Bapak, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Sampai jumpa kembali.